Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang detik-detik terakhir dari masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Sultan Abdul Hamid II sangat berhati-hati dengan organisasi persatuan dan kemajuan, atau yang disebut dalam bahasa Arab Hizbul Ittihad wa Taraqi, atau dalam bahasa Turki Ittihad wa Taraqi Jamiyati. Partai atau organisasi ini berdiri di akhir abad 19, tahun 1889. Partai ini didirikan oleh para mahasiswa kedokteran di Sekolah Kedokteran Militer Utsmani. Partai ini kelak menjadi benih bagi gerakan yang kelak disebut dengan Gerakan Turki Muda. Organisasi ini didukung oleh orang-orang Yahudi. Organisasi ini juga didukung oleh gerakan Freemason dan negara-negara Barat. Intelijen Daulah Utsmaniyah saat itu telah mengetahui bahwa ada gerakan revolusi yang sedang direncanakan untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Informasi yang diungkap ialah bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi yang kuat dan sangat terstruktur. Di masa-masa terakhirnya, Sultan Abdul Hamid II juga melakukan pengawasan terhadap para anggota organisasi tersebut. Organisasi Persatuan dan Kemajuan inilah yang selanjutnya melakukan mobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi di wilayah Daulah Utsmaniyah. Demonstrasi tersebut terjadi tahun 1908 Masehi. Saat itu Partai Persatuan dan Kemajuan ini menuntut Sultan Abdul Hamid untuk menjalankan konstitusi Daulah Utsmaniyah yang pernah dibentuk di tahun 1876. Konstitusi tersebut dibuat oleh panitia yang dibentuk oleh Sultan Abdul Hamid. Konstitusi tersebut merupakan upaya untuk mengubah sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Namun konstitusi tersebut ditinggalkan setelah 2 tahun berjalan, yaitu pada tahun 1878, dan Sultan Abdul Hamid II meninggalkan konstitusi 1876 dan mengembalikan sistem pemerintahan menjadi monarki absolut. Maka demonstrasi pada tahun 1908 ini menuntut agar Sultan Abdul Hamid menjalankan kembali konstitusi yang pernah dibuat, sehingga Daulah Utsmaniyah bisa berubah menjadi kerajaan konstitusional. Demonstrasi terjadi tahun 1908. Demonstrasi tersebut terjadi di wilayah Rumelia, wilayah Daulah Utsmaniyah yang berada di wilayah Eropa yang saat ini menjadi bagian dari wilayah Yunani, Macedonia, Bulgaria, Kosovo, Serbia, dan Bosnia. Dan demonstrasi ini dikhawatirkan dapat mengancam Istanbul, ibu kota Daulah Utsmaniyah kala itu. Maka akhirnya Sultan Abdul Hamid II mengabulkan permintaan para demonstran. Sultan Abdul Hamid II akhirnya mengumumkan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1876 dan pembentukan kembali parlemen pada tanggal 24 Juli tahun 1908. Hal ini menandai dimulainya kembali era kerajaan konstitusional kedua. Namun pada tanggal 5 Oktober 1908, Bulgaria mengumumkan kemerdekaannya dari Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya, 1 hari setelahnya, Hongaria merebut Bosnia, dan Kreta juga direbut oleh Yunani. Ketidakmampuan Daulah Utsmaniyah dalam menjaga wilayahnya menimbulkan rasa kebangsaan yang semakin besar di dalam Daulah Utsmaniyah dan keharusan untuk pembentukan pemerintahan baru. Lalu pada bulan November dan Desember 1908 dilaksanakan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum ini, pemilu kala itu dimenangkan oleh Partai Persatuan dan Kemajuan dengan 60 kursi di parlemen. Era ini menjadi awal dari munculnya partai-partai dan gerakan-gerakan politik di dalam Daulah Utsmaniyah. Meskipun Partai Persatuan dan Kemajuan telah berhasil mengembalikan lagi Undang-Undang tahun 1876, namun di tahun 1908 mereka belum bisa menurunkan Abdul Hamid II. Penyebabnya antara lain karena di masa itu Partai Persatuan dan Kemajuan masih belum memiliki pengalaman dalam mengatur pemerintahan. Mereka juga belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melengsarkan Abdul Hamid II. Selain itu, orang-orang Daulah Utsmaniyah juga masih menghormati Sultan Abdul Hamid II
dan masih setia kepada pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Karena itu, Partai Persatuan dan Kemajuan tidak berani secara terbuka melawan Sultan Abdul Hamid II di hadapan para tentara, karena banyak dari para tentara masih setia kepada Sultan Abdul Hamid II. Selain itu, Sultan Abdul Hamid II juga dapat bertahan dalam posisinya karena politik Sultan Abdul Hamid II yang fleksibel dengan mengabulkan permintaan Partai Persatuan dan Kemajuan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang tahun 1876. Namun ternyata terjadi perpecahan di dalam Daulah Utsmaniyah, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1909. Musuh-musuh Sultan Abdul Hamid II dan Partai Persatuan dan Kemajuan belum puas dengan pemberlakuan Undang-Undang 1876. Pada tanggal 31 Maret tahun 1909 terjadi pemberontakan di dalam Daulah Utsmaniyah. Berawal dari pemberontakan di dalam barisan pasukan Macedonia yang berada di Istanbul, kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran yang didukung oleh para pendukung penegakan syariah dan pemberlakuan kembali sistem monarki absolut. Yilmaz Ostuna berpendapat bahwa sebenarnya peristiwa 31 Maret 1909 merupakan sebuah peristiwa yang sudah direncanakan oleh para pendukung Partai Persatuan dan Kemajuan. Selain karena mereka belum mampu memimpin pemerintahan dengan baik, mereka juga menjadikan peristiwa 31 Maret 1909 sebagai sebuah usaha untuk menguasai militer Daulah Utsmaniyah dan selanjutnya memperburuk citra Sultan dan selanjutnya menurunkan Sultan Abdul Hamid II dari posisinya. Yilmaz Ostuna menjelaskan dalam bukunya bahwa gerakan 31 Maret 1909 dimulai dengan pengiriman penembak-penembak rahasia yang menebarkan teror di Istanbul. Lalu keluarlah sekelompok pasukan membawa bendera-bendera untuk kembali kepada syariah. Dari bendera-bendera ini terlihat sangat bahwa gerakan ini sudah direncanakan, dan syariah yang dimaksud juga masih mengundang tanda tanya. Apa yang mereka maksud dengan syariah? Yilmaz Ostuna berpendapat bahwa gerakan itu bukanlah dari rakyat Turki, sedangkan Siddiq Yildiz dalam tesisnya mengatakan bahwa dalang sebenarnya dari peristiwa 31 Maret ini memang masih menjadi misteri, seolah-olah siapa yang mengatur peristiwa tersebut ditutup rapat-rapat oleh semua dokumen sejarah. Hal ini membuat setiap orang berspekulasi tentang asal-muasal gerakan 31 Maret ini. Selanjutnya Sultan Abdul Hamid II memanggil pemimpin pasukan kedua Daulah Utsmaniyah. Pasukan Daulah Utsmaniyah yang dominan kala itu adalah 3 pasukan. Pasukan pertama ialah pasukan kekaisaran yang berada di sekitar Istanbul yang bertugas menjaga Sultan. Pasukan kedua ialah pasukan Istanbul yang bertugas di bagian utara Anatolia. Sedangkan pasukan ketiga ialah pasukan Romelia yang menjaga wilayah Daulah Utsmaniyah yang berada di bagian Eropa. Sultan Abdul Hamid memanggil pasukan kedua dan menyatakan bahwa perlu diambil tindakan agar pasukan yang memberontak tidak menimbulkan kekacauan. Namun kala itu Sultan Abdul Hamid enggan melakukan kekerasan terhadap para pemberontak karena Sultan Abdul Hamid tidak ingin ada pertumpahan darah di dalam Daulah Utsmaniyah. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saat itu musuh-musuh Islam dan musuh Sultan Abdul Hamid ingin menjatuhkan Sultan Abdul Hamid dengan berbagai cara, karena mereka tahu bahwa langkah pertama untuk mendapat memecah Daulah Utsmaniyah ialah dengan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Meskipun saat itu Sultan Abdul Hamid sudah tidak terlibat dalam pemerintahan secara langsung, namun keberadaan Sultan Abdul Hamid saja sudah meresahkan musuh-musuh Islam. Bayangannya saja sudah membuat Partai Persatuan dan Kemajuan takut. Wajah Sultan Abdul Hamid II yang biasa disebut dengan Sultan Hamid masih memberikan harapan dan semangat bagi umat Islam, dan keberadaan Sultan Abdul Hamid di dalam Daulah Utsmaniyah juga membuat orang-orang minoritas di Balkan merasa resah dan mereka tidak bisa memisahkan diri dari Daulah Utsmaniyah. Maka selanjutnya orang-orang Partai Persatuan dan Kemajuan mengumpulkan kekuatan militer mereka di Tesalonika dan mereka memindahkan pasukan mereka dengan menggunakan kereta menuju Istanbul. Pasukan ini terdiri dari sedikit pasukan Daulah Utsmaniyah dan banyak dari mereka merupakan pasukan sukarelawan dari Serbia, Bulgaria, Yunani, Macedonia, dan Albania. Pasukan ini dipimpin oleh Mahmud Syaukat Pasha. Mahmud Syaukat ini adalah pemimpin pasukan ketiga Daulah Utsmaniyah. Namun pasukan gabungan yang dibentuk di Tesalonika ini tidak lagi dinamakan pasukan ketiga Daulah Utsmaniyah, namun disebut dengan pasukan gerakan. Yang dimaksud ialah Gerakan Persatuan dan Kemajuan.
Maka sudah jelas ini adalah sebuah kudeta dan pemberontakan terhadap pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Sedangkan pasukan ketiga ini saat datang ke Istanbul, mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menyelamatkan Daulah Utsmaniyah, untuk menyelamatkan Sultan Abdul Hamid II dari para pemberontak. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dari para pasukan Daulah Utsmaniyah yang berada di Istanbul, yaitu pasukan pertama dan pasukan kedua. Maka para jenderal pun datang ke hadapan Sultan Abdul Hamid II. Mereka meminta perintah dari Sultan Abdul Hamid untuk mencegah pasukan ketiga masuk ke Istanbul. Namun Sultan Abdul Hamid masih memegang kata-katanya dan masih menjalankan pemerintahan monarki konstitusional, yang artinya dia sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk terlibat langsung dalam pemerintahan. Sultan Abdul Hamid II pun tidak ingin menumpahkan darah umat Islam. Maka Sultan Abdul Hamid II berpendapat bahwa tidak perlu mengusik pasukan ketiga yang datang agar tidak terjadi pertumpahan darah di dalam Daulah Utsmaniyah. Maka akhirnya Mahmud Syaukat Pasha bersama pasukan Gerakan Persatuan dan Kemajuan memasuki Istanbul pada tanggal 24 April 1909. Mereka pun menguasai Istanbul dan selanjutnya membantai orang-orang yang tidak berdosa. Pasukan ini juga melakukan perampokan besar-besaran yang nilainya mencapai puluhan juta emas lira. Selain Mahmud Syaukat Pasha, Ketua Umum Partai Persatuan dan Kemajuan, Tol'at Pasha juga menjadi tokoh penting saat itu. Tidak lama setelah itu Mahmud Syaukat Pasha memanggil Majelis Perwakilan Rakyat yang dalam bahasa Arab disebut Majelis Watoni Am atau Majelis Kebangsaan Umum. Seluruh anggota majelis diminta untuk hadir dalam rapat. Maka yang bisa hadir saat itu pun hadir dalam rapat. Sidang Majelis Kebangsaan saat itu dipimpin oleh Kojek Said Pasha yang merupakan mantan Perdana Menteri Daulah Utsmaniyah. Saat itu Kojek Said Pasha telah menyepakati bahwa mereka akan menurunkan Sultan Abdul Hamid II, dan Tol'at Bek saat itu menakut-nakuti anggota parlemen yang masih bingung bahwa mereka yang tidak setuju untuk mencopot Sultan Abdul Hamid II dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Dan mereka pun bersiap-siap untuk menghabisi orang-orang yang kuno dan enggan untuk melakukan pembaharuan. Sementara itu Ketua Majelis Parlemen saat itu Ahmad Ridho Bek melarikan diri bersembunyi karena hubungannya sudah memburuk dengan Partai Persatuan dan Kemajuan. Saat itu Mufti Akbar menolak untuk menandatangani fatwa pencopotan Sultan Abdul Hamid. Maka orang-orang Partai Persatuan dan Kemajuan mencari ahli agama yang tidak dikenal yang mau menandatangani fatwa tersebut. Saat itu Sultan Abdul Hamid dituduh merencanakan peristiwa 31 Maret. Padahal telah jelas bahwa Sultan Abdul Hamid sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam fatwa tersebut ditambahkan pula bahwa Sultan Abdul Hamid dituduh membakar buku-buku agama. Di samping itu, Sultan Abdul Hamid juga dituduh mendukung umat Islam untuk saling membunuh. Tuduhan-tuduhan ini tidak masuk akal dan bahkan Yilmaz Ostuna menganggap tuduhan-tuduhan tersebut sebagai tuduhan-tuduhan yang lucu. Sultan Abdul Hamid dituduh melakukan pemborosan, padahal beliau sangat hemat. Sultan Abdul Hamid dituduh menumpahkan darah, padahal dia adalah sultan yang menjauhi pertumpahan darah. Peristiwa pemberitahuan pencopotan Sultan Abdul Hamid juga merupakan peristiwa memilukan yang tidak mungkin bisa dihapus dari sejarah Turki. Saat itu pemberitahuan tentang pencopotan ini ditugaskan kepada 4 orang. Yang pertama ialah Emanuel Carasso, seorang Yahudi, agen Italia yang nantinya berperan dalam invasi Italia ke Libya. Selanjutnya Aram Afandi, orang Armenia yang dahulu pernah menumpahkan darah orang-orang Turki saat memimpin gerakan pemberontakan di Armenia. As'ad Pasha Tuptani, orang Albania, seorang jenderal. Dia juga dianggap agen Italia yang berperan dalam kemerdekaan Albania yang menumpahkan darah orang-orang Turki dan tentara-tentara Turki. Selanjutnya salah satu pemimpin angkatan laut Arif Hikmat Pasha yang bekerja sama dengan negara-negara penjajah di masa gencatan senjata. Demikianlah orang Yahudi dan Armenia membalas dendamnya kepada Sultan Abdul Hamid II yang juga merupakan khalifah umat Islam. Merupakan hal yang sangat aneh, seorang khalifah pemimpin umat Islam sedunia diturunkan dari posisinya oleh 4 orang. 2 diantaranya bukan muslim dan semua membawa nama Majelis Kebangsaan atau Majelis Watoni. Bahkan di kemudian hari Partai Persatuan dan Kemajuan pun mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan besar dengan membuat utusan dengan komposisi seperti itu. Malam itu juga Sultan Abdul Hamid dibawa bersama 38 rombongannya dengan kereta menuju Tesalonika.
Sultan Abdul Hamid tidak diperbolehkan membawa barang-barang kebutuhannya. Semua harta dan tanahnya disita. Asetnya yang bernilai beberapa ratus juta emas lira hilang entah kemana. Keturunannya pun tidak diperbolehkan menyentuh hartanya. Kondisi keturunannya sangat mengenaskan hingga mereka nantinya harus meminta bantuan kepada negara. Tentu kita bertanya-tanya, perlakuan macam apakah ini? Mengapa mereka begitu dendam kepada Bani Utsman, keluarga yang banyak berjasa membela agama Islam, menyebarkan Islam ke barat dan ke timur, menjaga kemuliaan umat Islam selama berabad-abad. Meskipun dinasti Utsmani juga memiliki kekurangan, namun tentu saja jasanya bagi masyarakat Daulah Utsmaniyah dan bagi Islam secara umum sangat besar. Sultan Abdul Hamid selanjutnya ditemani di pengasingannya oleh 3 putrinya yang belum menikah dan 2 orang putranya. Dia ditempatkan di Sana Alatini di Tesalonika. Di sana dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam pengawasan yang ketat, dan dia bahkan tidak diperbolehkan membaca Quran. Sultan Abdul Hamid tinggal di Tesalonika hingga tahun 1912 dan selanjutnya dipindahkan ke Istanbul. Di Istana Beylerbeyi saat terjadi Perang Balkan. Maka dia menetap di Istanbul sejak tahun 1912 hingga dia wafat di tahun 1918. Demikianlah kisah revolusi 31 Maret 1909 dan pencopotan Sultan Abdul Hamid II. Tentu saja banyak pelajaran bisa kita ambil. Musuh-musuh Islam yang selalu ingin menghancurkan Islam dan perpecahan di tubuh umat Islam yang lagi-lagi menjadi pemicu bagi berakhirnya khilafah dan Daulah Utsmaniyah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada kawan-kawan Anda agar video ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.